Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Angka Desain ya teman-teman. Karena sudah lama sekali tidak upload video, nah pada kesempatan kali ini saya akan upload. Kita akan coba untuk belajar desain bersama untuk membuat desain label produk seperti di contoh ini ya teman-teman yang sudah saya buat. Kita akan coba untuk bikin ulang sesuai dengan contoh yang sudah saya siapkan ini. Oke, untuk bentuknya sendiri yaitu lingkaran ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, langkah awal seperti biasa ya teman-teman, kita atur dulu untuk ukurannya. Kita atur menggunakan satuan sentimeter. Nah, ini kita atur dulu. Oh ya, juga bagi teman-teman yang ingin pesan desain atau ingin dibuatkan desain, bisa teman-teman chat di atau WA di nomor yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk pertama kita bikin dulu teksnya ya teman-teman menggunakan text tool. Ya, kita coba ketikkan saja ke semuanya. Oh ya teman-teman, untuk desain kali ini saya ambil dari desain salah satu teman kita yang pesan desain di saya. Jadi untuk desain tutorial desainnya saya gunakan sebagai bahan materi untuk pembelajaran CorelDRAW di aplikasi CorelDRAW ini ya teman-teman. Nah, untuk cara buatnya seperti ini ya. Ini tentang kurma susu kambing. Tanpa bahan awet sehingga tidak tahan lama dan cepat mengental. Ya, produknya sendiri ini khusus ya teman-teman, tanpa bahan pengawet buatan atau tanpa pewarna juga ya. Jadi murni sehingga untuk ketahanannya sendiri tidak begitu lama. Tidak seperti barang atau makanan yang diawetkan menggunakan bahan pengawet yang bisa bertahan yang sangat lama. Cuman kelebihannya kalau ini kan yang jelas dari segi kesehatan mungkin lebih baik daripada yang diberi banyak pengawet ya teman-teman. Oke, jika sudah kita ketikkan semua seperti ini, kita pisah ya teman-teman menggunakan CTRL-U atau CTRL-K untuk tulisannya, dan kita bikin lingkaran seperti ini. Kita atur saja untuk ukuran lingkarannya. Kita sesuaikan dengan ukuran lingkaran yang akan teman-teman gunakan sebagai produk teman-teman. Ini misal saja saya menggunakan ukuran ini ya teman-teman. Ini untuk ukurannya melingkar sempurna. Nah, kemudian kita copy ya teman-teman, seperti contohnya ini. Ini saya seret menggunakan klik kiri, saya drag, lalu saya klik kanan, sehingga bisa tercopy otomatis. Bisa juga kalau teman-teman bingung, Ctrl+C dan Ctrl+V atau kopas ya teman-teman. Nah, kita bikin warna dari setiap lingkaran yang berbeda ini ya. Yang paling luar kita beri warna merah dulu, kemudian biru. Nah, tujuannya ini untuk membedakan antara lingkaran yang belakang yang lebih besar dan lingkaran depan yang lebih kecil. Oke, selanjutnya kita atur lagi ini untuk tulisannya. Ini saya atur dulu ya, teman-teman. Nah, kita Ctrl+U dan Ctrl+K untuk memisahkan objek berdasarkan enter ya, teman-teman. Nah, ini. Jika sudah terpisah seperti ini, kita tinggal tata saja, teman-teman, satu-satu. Kita tata saja sesuai dengan contohnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk fontnya bisa teman-teman kombinasi dengan font yang teman-teman suka ya teman-teman. Untuk yang contohnya ini saya menggunakan font yang simple-simple. Saya download fontnya free di Davon, bisa juga yang free komersial. Atau untuk teman-teman yang mau dipasarkan, bisa teman-teman download font komersial, free komersial ya, di Space Font. Nah, seperti ini. Ini kita kasih warna gradasi dulu ya, teman-teman.
dua warna, lalu kita beri outline warna hijau yang pekat, dan kita atur untuk ketebalannya. Teman-teman tinggal mengikuti kursor yang saya arahkan ini ya, untuk mencari menu, mengganti outline pen. Nah, ini bisa teman-teman putar videonya perlahan. Jika masih terlalu cepat, teman-teman bisa mengikuti sama persis seperti yang saya lakukan di video ini. Nah, seperti ini. Lalu kita tempatkan di tengah-tengah seperti ini ya tulisannya, karena ada dua tulisan tadi. Caranya kita tandai dua tulisan tadi, lalu kita C dan kita tekan E. Nah, seperti ini hasilnya. Akan berada tepat di tengah-tengah. Nah, ini kan ada dua tulisan ya, teman-teman. Yang belakang ini untuk outline-nya saya kasih warna putih, yang depan hijau. Nah, hasilnya akan bertumpuk seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Untuk menggabungkan kedua tulisannya nanti, teman-teman tinggal Ctrl C dan Ctrl V untuk mengkopinya lagi. Nah, seperti ini. Ini kita copy, lalu saya power clip ya, teman-teman. Ini yang warna hijau tadi, outline-nya warna hijau, saya kasih warna kuning biasa. Nah, ini tujuannya untuk memberikan efek cahaya. Ini ada warna kuning di pinggir-pinggirnya ini. Kita menggunakan power clip. Kita cari menu power clip, ada di menu objek, power clip. Saya sedikit lupa, teman-teman. Nah, ini dia. Ini menu efek. Nah, ini menu objek. Power clip ada di sini lah ini ya. Kita pilih place inside frame. Lalu pada kursor yang panah kita klikkan saja pada warna font yang warna kuning tadi, sehingga font yang di depannya akan masuk ke dalam font kuning. Jika teman-teman bingung, tinggal teman-teman lakukan saja langkah yang sama persis seperti yang saya lakukan di video ini ya, teman-teman. Jadi sekalian langsung praktek dan menonton videonya. Jadi teman-teman tidak bingung dengan penjelasan uh, yang saya arahkan ini ya, teman-teman. Nah, ini kita beri efek shadow. Toolnya ada di sebelah kiri, tool shadow. Lalu untuk yang bagian kedua ini, tulisan kedua ini lebih simpel lagi. Kita atur dulu fontnya. Ini satu jenis font, namun memiliki ketebalan yang beda ya. Yang satu bold, yang satu original, yang natural. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kita atur juga untuk ukurannya, kita sesuaikan sama seperti yang dicontoh. Lalu kita klik satu kali, dan kita klik lagi satu kali sehingga pojok-pojok titik-titik itu berubah menjadi panah ya, teman-teman. Tinggal kita seret ke atas, sehingga tulisannya akan menjadi efek miring seperti yang saya contohkan ini. Lalu kita bikin lagi persegi menggunakan rectangle tool seperti ini ya, teman-teman. Kita kasih warna putih bagian fill-nya dan outline-nya. Kita kasih warna hitam dulu. Kita ganti hijau, dan ini bisa kita atur lagi untuk ketebalan fill-nya. Kita sesuaikan dengan tulisannya karena tulisannya tipis. Jadi jadi fill-nya juga saya bikin tipis. Lalu untuk gambar centang checklist-nya kita bisa menggunakan pen tool. Kita gambar manual ya, teman-teman. Karena gambarnya sangat mudah dan simpel, jadi kita bikin manual saja. Tidak perlu download ya, teman-teman, untuk gambar seperti ini, karena mudah dibikin. Oke, jika sudah kita group, lalu kita klik lagi satu kali sehingga pojokan kursornya berubah menjadi panah, dan kita seret ke atas sehingga gambarnya akan mempunyai efek miring seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu jika sudah seperti ini,
Tinggal kita cari untuk backgroundnya teman-teman. Nah, untuk backgroundnya sendiri menyesuaikan dengan selera teman-teman. Untuk yang outline background yang paling luar, saya menggunakan efek warna emas. Jadi kita tidak perlu untuk membuat warna emas berdasarkan color, kita cukup mendownload wallpaper emas. Nah, misalnya seperti ini misal ya teman-teman, saya copy saja. Nah, seperti ini masih ada watermarknya ya teman-teman. Kalau teman-teman nyari, nanti usahakan teman-teman download atau teman-teman beli untuk backgroundnya. Karena ini untuk sekedar contoh saja, jadi saya copy saja menggunakan watermark, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa untuk membuat objek seperti yang saya contohkan ini. Nah, kita power clip ya teman-teman di dalam lingkaran yang luar. Lalu kita atur, kita masuk ke dalam power clipnya. Nah, ini kita atur di dalamnya. Masuknya teman-teman tinggal tekan Ctrl dan klik saja, atau teman-teman bisa melihat video saya tentang power clip ya, bagaimana cara menggunakan power clip. Nanti akan saya cantumkan videonya di kolom deskripsi. Nah, seperti ini. Untuk bagian lingkaran yang di dalamnya kita juga power clip. Kita samakan ya teman-teman, cuman tadi saya geser sedikit untuk background emasnya, jadi kesannya akan bertekstur. Nah, bertekstur seperti ini. Teman-teman tinggal mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan di video ini ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita tinggal cari lagi untuk background selanjutnya. Kita cari background blur. Misalnya ini saya copy lagi. Kita power clip ke dalam lingkaran yang berwarna kuning. Power clip sama ya teman-teman caranya, objek, power clip. Nah, seperti ini hasilnya. Kita masuk Ctrl klik pada objek yang sudah kita power clip, lalu kita atur di dalam objeknya. Kita samakan ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, tinggal kita atur sedikit-sedikit ya teman-teman, tinggal kita rapikan sedikit-sedikit. Nah, selanjutnya kita cari lagi untuk komponen lain pada background. Kita cari menggunakan kata kunci wood background, atau bisa kita ganti menggunakan PNG ya teman-teman. Kita ganti lagi menggunakan wood board background. Kita cari lagi yang sesuai dengan gambar yang kombinasi gambar yang akan kita pakai untuk desain produk kita. Ini saya kira-kira menjadi seperti ini ya nanti yang kita cari. Kita ganti kata kuncinya menjadi table. Nah, seperti ini ya, ada banyak sekali contohnya. Kita ambil salah satu ya teman-teman. Misalnya ini saya copy lagi. Nah, saya paste di sini ya. Untuk warna putihnya ini akan kita potong ya teman-teman menggunakan rectangle tool seperti ini. Kita bikin ke kotak potongnya, lalu kita tekan shift dan klik objeknya akan dipotong. Dan kita pilih menu tadi ya teman-teman. Untuk memotongnya kita power clip ke dalam objek. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita miringkan lagi. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman hasilnya. Lalu saya memberikan efek sedikit blur ya teman-teman. Karena untuk fokus gambar kita nanti untuk produknya ya teman-teman. Untuk backgroundnya sengaja sedikit saya blur.
Oke, selanjutnya untuk gambar milk splash seperti ini bisa teman-teman ketikkan di kolom pencarian seperti ini ya. Nah, ini ada banyak sekali pilihannya, tinggal teman-teman download salah satu. Lalu kita taruh di Corel Draw dan kita seleksi, teman-teman. Kita ambil yang bagian warna putih susunya saja. Kita seleksi menggunakan pen tool ya, teman-teman. Nah, seperti ini cara seleksinya. Satu persatu. Untuk seleksi sendiri ini memerlukan waktu dan ketelitian ya, teman-teman. Jadi kita perlahan saja agar teman-teman bisa mengikuti pada bagian seleksinya. Oke, kita bikin objek dengan bentuk seperti ini. Kita pilih trim lagi ya, teman-teman. Kita tekan shift ke objek yang akan kita potong, lalu kita pilih menu trim seperti tadi. Nah, jika sudah terpotong seperti ini, kita tinggal atur untuk posisi dan juga ukurannya di dalam objek lingkaran ini ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah sesuai dengan ukuran dan juga letak posisinya, tinggal kita power clip lagi ya, teman-teman, ke dalam objek lingkaran yang sudah kita bikin ini tadi. Sebelumnya kita cari dulu untuk gambar kurma yang sesuai dengan contoh ya, teman-teman. Untuk gambarnya sendiri relatif ya, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan gambar apa saja. Namun untuk cara buatnya seperti video yang akan saya contohkan ini ya, teman-teman. Oke, kita cari dulu santai yang sesuai dengan gambar contoh, teman-teman. Jika kita menggunakan kata kunci bahasa Indonesia kita tidak menemukan gambar yang kita cari, kita bisa menggunakan kata kunci dengan bahasa lain, misalnya menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Dari bahasa Inggris kurma ini kita ganti, bahasa Indonesianya ini kita ganti menjadi bahasa Inggris untuk kata kunci pencarian. Biasanya hasilnya akan lebih banyak dan lebih sesuai dengan grafik yang lebih tinggi ya, teman-teman. Coba kita rubah. Nah, kita cari yang sesuai dengan contoh gambar. Nah, ini dia ketemu, teman-teman. Kita coba cari yang resolusi lebih tinggi ya, teman-teman. Nah, ini kira-kiranya. Ini kita copy saja ya, teman-teman. Kita seret ke pencarian untuk mencari ukuran yang lebih besar. Kita cari yang ukuran sedang. Nah, ini kita klik. Kita pilih salah satu. Nah, hasilnya lebih besar ya, teman-teman. Dan hasilnya lebih jernih. Kita copy saja. Kita masukkan ke dalam Corel Draw. Kita paste di sini. Dan kita hilangkan untuk backgroundnya ya, teman-teman. Caranya sama seperti tadi. Seperti kita menghilangkan background susu tadi, menggunakan pen tool ya, teman-teman. Kita seleksi satu-satu seperti ini. Usahakan untuk menyeleksi pen tool
kita arahkan pennya masuk sedikit ke dalam objek yang kita potong. Misalnya kurma ini untuk pen tool, ini saya masuk sedikit, jadi akan makan bagian kurma sedikit ini ya teman-teman. Soalnya kalau nanti bagian pen toolnya ini keluar sedikit saja, hasilnya menjadi tidak rapi karena hasilnya akan ada sedikit warna putih dari backgroundnya yang ikut. Nah, ini kita seleksi saja satu-satu. Nah, jika sudah terseleksi, kita pilih menu intersect dan kita hapus background yang di belakang tadi. Lalu kita rotasi seperti ini dan kita tempatkan posisinya berada di belakang nanti ya teman-teman, di belakang atau bisa juga di depan dari gambar susunya ini. Nah, lalu kita menggunakan pen tool lagi, kita pilih atau kita seleksi lagi bagian susu yang berada di depan gambar kurmanya nanti. Nah, seperti ini. Ini kira-kira yang gambar yang akan berada di depan gambar kurmanya. Jadi yang memberikan efek seolah-olah kurmanya yang masuk atau tercelup ke dalam susu ini ya teman-teman. Gambar susunya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kita pilih menu intersect ya teman-teman, kita save seleksian kita, lalu kita tekan shift dan kita tekan pada objek susunya dan akan muncul menu intersect, kita klik, kita hapus pen toolnya tadi. Nah, jadi ada dua objek, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian susu yang sudah kita intersect tadi, teman-teman tinggal tekan shift dan back up sehingga untuk gambar susunya akan berada di depan gambar kurma. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita atur dulu untuk warna dari kurmanya. Ini kita memberikan warna lebih coklat sehingga warnanya akan lebih kontras dengan warna atau gambar susunya. Kemudian kita bikin bayang-bayang menggunakan pen tool ya teman-teman. Nah, kita bikin secara manual seperti ini sesuai dengan imajinasi teman-teman. Ini kira-kira untuk bayangan warna hitam ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita beri warna hitam. Nah, lalu kita back down ya teman-teman sampai berada di belakang gambar susu yang ada di depan kurma. Namun gambar hitam ini berada di depan gambar kurma ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita atur untuk tingkat blurnya teman-teman. Nah, oh ya, untuk gambarnya ini tadi saya bitmap dulu ya teman-teman. Untuk gambar vektor yang kita bikin menggunakan pen tool, kita blur. Kita bitmap dulu, baru kita blur. Lalu setelah kita blur, kita transparasi. Nah, menggunakan menu transparan ini ya, kita atur untuk opasitas transparannya. Nah, kira-kira sudah jadi seperti ini. Jika sudah jadi, tinggal kita power clip ke dalam objek lingkarannya. Nah, seperti ini.
bisa kita grup dulu ya teman-teman sebelum kita power clip ke dalam objek lingkarannya. Lalu kita atur dulu. Nah, kita atur untuk posisi dan ukurannya sesuai dengan contoh. Oke, jika sudah kita cari lagi, kita browsing lagi. Paintbrush vektor. Nah, kita cari yang sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Kita cari saja. Nah, jika sudah kita taruh di Corel, kita copy. Lalu kita potong ya teman-teman, khusus pada bagian brushnya ini menggunakan intersect. Nah, seperti ini. Lalu kita trace ya teman-teman. Kita tracing otomatis sehingga membentuk objek seperti ini dengan tipe vektor. Jadi kita bisa rubah untuk warna sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, seperti ini ya contohnya teman-teman, kita power clip. Nah, lalu ini kita variasi lagi ya teman-teman menggunakan pen tool. Ini saya menggunakan freehand. Nah, jika sudah seperti ini kita gabung, kita pilih weld. Nah, lalu kita tinggal atur, kita sesuaikan sebagai background dari tulisan Kusumbing kurma susu kambingnya, sehingga tulisannya menjadi lebih jelas dan mudah untuk dibaca. Jika sudah, teman-teman pilih lagi menu pen tool. Kita bikin efek blur warna putih. Nah, seperti ini kita bikin dulu objeknya, kira-kira seperti ini. Lalu kita kasih warna putih dan kita pilih bitmap, convert to bitmap. Jadi bitmap. Lalu kita masukkan, kita power clip ke dalam objek lingkaran. Nah, kita atur lagi di dalamnya ya teman-teman. Kita tekan Ctrl Pack Down sampai berada di belakang gambar kurma. Tapi kita blur dulu ya teman, biar terlihat. Seperti ini cara blurnya. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal Ctrl Pack Down sampai berada di belakang gambar kurmanya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, tinggal yang terakhir ini ya teman-teman, 100% kaya mineral. Ini simple, kita menggunakan text tool. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita pilih text tool yang sesuai, lalu kita mirror. Ada menu mirror, tinggal kita klik 2 kali. Dua-duanya kita centang pada bagian mirrornya. Nah, tinggal kita ganti untuk fontnya dan ukurannya kita ganti pada bagian 100%-nya ini ya teman-teman. Nah, hasilnya kan seperti ini. Ukurannya ini saya perkecil ya teman-teman sesuai dengan contoh. Nah, jika sudah kita tinggal Ctrl-K. Bisa juga Ctrl-U untuk memisahkan objek. Dan kita warnai objek per kata.
seperti ini. Untuk yang gradasi kita menggunakan interactive fill tool. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini tinggal kita rapikan ya teman-teman, karena ada objek yang belum rapi, kita copy saja. Lalu kita mirror. Nah, seperti ini, dan kita kasih penghubung sehingga objek akan lebih rapi ya teman-teman. Nah, penghubung seperti ini biar tidak terlihat terpotong. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, dan yang terakhir tinggal kita kasih logo halal ya teman-teman. Kita cari saja di internet logo halal. Nah, kita pilih salah satu teman-teman ini. Misalnya yang ini ya, yang simple. Kita copy saja. Lalu saya potong teman-teman menggunakan lingkaran. Kita bikin ellipse tool. Menggunakan ellipse tool ini ya, kita bikin lingkaran. Kita posisikan di tengah. Lalu kita pilih menu intersect. Kita hapus yang luar. Dan lingkaran tadi kita perbesar dan kita kasih warna hijau. Gradasi warna hijau muda dan hijau tua. Tekan back down, Ctrl back down, dan kita copy. Lalu kita kasih warna putih untuk bagian terluarnya. Kita back down di paling belakang. Nah, selanjutnya tinggal kita kasih efek drop shadow. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Kita atur opasitas dan feather dari drop shadow-nya. Oke, sudah jadi untuk logo halalnya yang kita kombinasi dengan warna hijau sesuai dengan tema pada backgroundnya yang berwarna hijau dan juga coklat ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya sudah jadi ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu cara desain dari label kemasan yang sangat mudah, bisa teman-teman praktekkan di rumah menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, untuk teman-teman yang ingin dibuatkan desain seperti contoh ini atau yang lainnya, bisa teman-teman chat saya di WA, nanti nomornya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman untuk tutorial videonya. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.